Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham untuk hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita telah terhubung dengan Direktur Anugrah Mega Investama, Hans Kueh. Selamat pagi, Pak Hans. Selamat pagi, Bu. Ya, sebenarnya beberapa hari terakhir kita lihat indeks kita itu menguat ya, berada di zona hijau. Tapi ternyata pada pagi hari ini kembali melemah nih, Pak Hans. Apa aja sentimennya? Ya, kalau kita lihat beberapa hari terakhir memang pasar sempat optimis tentang pembukaan ekonomi. Kemudian kalau kita lihat pasar ketika mulai koreksi kekhawatiran tentang pandemi COVID ya gitu. Ada stimulus dari Federal Reserve yang menyatakan membeli obligasi swasta ya, ini jadi stimulus yang bagus sekali gitu. Kemudian kalau kemarin kita lihat ada data retail Amerika yang bagus gitu. Nah, kalau kita lihat pergerakan hari ini dipengaruhi oleh beberapa sentimen. Yang pertama adalah mulai naiknya kembali mulai kasus-kasus COVID ya gitu di beberapa negara bagian seperti Arizona, Texas itu menunjukkan peningkatan kasus yang cukup banyak gitu. Ini menimbulkan kekhawatiran gitu. Selain itu kalau kita lihat Beijing sendiri itu melaporkan peningkatan kasus di sana ya, sehingga mereka harus melakukan penyetopan penerbangan domestik ke Beijing, kemudian menutup sekolah-sekolah gitu. Jadi kemungkinan hadirnya COVID gelombang kedua ini menimbulkan kekhawatiran di pasar sendiri gitu. Kemudian kalau kita lihat statement dari Federal Reserve sendiri yang memperingatkan pemulihan ekonomi yang mungkin akan lama gitu, ini jadi sentimen yang negatif juga di pasar. Baik, bagaimana dengan dari dalam negeri kita? Apakah aktivitas ekonomi dan juga rilis data perekonomian kita ini sudah cukup mendorong indeks kita? Ya, kalau kita lihat sebenarnya di kawasan Asia dulu ya, kalau kita perhatikan. Baik. Ini juga tensinya memanas ya. Kalau kita lihat saat ini ada berita-berita tentang potensi konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan ya, menyusul kapal Korea Selatan yang dihancurkan Korea Utara gitu. Kemudian konflik perbatasan antara Tiongkok dan India ini di daerah Himalaya juga menjadi sentimen negatif bagi pasar ya. Ini sentimen geopolitik yang nggak bagus bagi daerah Asia Tenggara, di daerah Asia sendiri gitu. Nah, kalau di dalam negeri rasanya belum banyak berita yang keluar ya. Hari ini ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, diperkirakan BI ya, ekspektasi pasar mengharapkan BI menurunkan suku bunga 25 basis poin ya. Jadi dari 4,5 jadi 4,25 gitu. Harapan ini timbul kalau kita lihat rupiah cukup terkendali, cukup kuat di pasar, kemudian arus asing dana memang masih cenderung bergerak masuk ke dalam negeri gitu, dan kemudian dukungan untuk pemulihan ekonomi diperlukan gitu. Yang kedua, pemerintah, Menteri Keuangan menambah anggaran COVID ya dari tadinya 677,2 triliun jadi 677,2 triliun jadi 695,2 triliun gitu. Nah, anggaran ini untuk restrukturisasi UKM yang padat karya ya. Jadi ini tentu sentimen yang positif bagi pasar sendiri. Oke, ada beberapa sentimen negatif dari global, tapi ada juga sentimen positif dari dalam negeri, Pak Hans. Kalau misalnya sekarang investor ingin melirik masuk ke pasar, kira-kira sektor apa saja yang masih bisa dicermati untuk hari ini? Ya, kalau secara sektor memang kalau kita lihat sektornya terus berotasi ya. Kalau kita lihat di pasar Amerika sendiri, tadinya kan orang beralih ke saham-saham yang diuntungkan karena pandemik pembukaan ekonomi gitu, itu menguat gitu. Tapi beberapa hari terakhir mereka kembali lagi ke saham teknologi gitu. Jadi rotasi terus terjadi di antar saham gitu ya. Nah, kalau di dalam negeri mungkin kita akan memilih saham perbankan ya jadi pilihan kita gitu. Dalam periode yang menengah panjang kita memilih saham perbankan gitu. Tetapi untuk beberapa saham yang bisa diperdagangkan spekulatif buy kita beli melemah itu, yang agak di bawah itu kayak Semra, PTPP, PSAB, MAPI itu secara teknikal agak di level agak bawah ya, tapi ini untuk buy weakness saham-saham tersebut.
Oke, itu dia beberapa rekomendasi untuk perbankan bisa untuk menengah panjang. Pak Hanskue, ini apakah hari ini ada potensi untuk kembali terkoreksi indeks kita karena sekarang koreksinya udah 0,4%? Ya, memang kalau kita lihat cenderung agak terkoreksi ya pagi ini pasarnya gitu ya. Tadi kan kita udah sebutkan sentimen-sentimen tadi yang sangat mempengaruhi pasar ya. Dari COVID-2 peluang wave kedua dari COVID ini jadi menghantui pasar karena kalau kita lihat negara-negara seperti Amerika dan di Afrika gitu itu mengalami peningkatan kasus ya. Jadi ini pun diperingatkan oleh IMF ya. Mereka bilang bahwa Eropa memang kelihatan kasusnya cukup datar, cukup terkendali gitu. Tapi terjadi akselerasi kasus di Amerika dan di Afrika sendiri. Di Amerika memang kita udah khawatir dari kemarin setelah demo George Floyd itu kan kelihatannya itu agak sulit menjaga protokol COVID dalam demo yang cukup besar itu gitu. Jadi kemungkinan akan terjadi peningkatan kasus gitu. Yang agak juga harus diperhatikan yang kasus di Beijing ya. Beijing juga mengalami peningkatan kasus. Jadi melihat hal-hal tersebut sulit bagi indeks kita untuk bergerak positif hari ini. Baik, terakhir Pak Hans, untuk hari ini apakah ada potensi ataupun peluang dari indeks kita untuk kembali ke level 5.000 meskipun belum terlalu jauh meninggalkan level itu? Ya, sentimen paling besar ya kita menunggu apakah Bank Sentral melakukan penurunan suku bunga acuan ya gitu. Itu yang diharapkan oleh pasar gitu. Memang ada bantuan dari pemerintah dengan bantuan stimulus gitu ya yang akan melakukan resusitasi pada UKM. Kita tahu sekarang masalah besar yang dihadapi bisnis ini adalah likuiditas di sektor keuangan itu relatif lebih longgar gitu ya di perbankan dan industri keuangan longgar, tapi di sektor real agak mengalami tekanan ya. Memang kalau kita lihat banyak perusahaan yang restrukturisasi gitu kan, kemudian bank kemungkinan akan menunda penyaluran kredit gitu. Jadi butuh bantuan ke sektor real. Nah itu jadi sentimen. Artinya kalau bunga diturunkan tentu ini juga positif ya bagi pasar keuangan kita. Artinya bunga yang rendah cenderung mendorong orang ke investasi berisiko. Nah ada statement yang Morgan Stanley naikin rating kita ya. Jadi di tengah semua di underweight kita di overweight gitu bersama Yunani gitu. Nah kalau kita lihat potensi yang besar sekali dilihat tahun depan kita udah mengalami pemulihan. Padahal rata-rata CEO dunia itu dalam survei mengatakan 2022 dunia banyak akan mengalami recovery. Kita diperkirakan tahun depan udah lebih cepat recovery-nya. Karena jumlah penduduk kita cukup besar dan sektor informal kita. Ya, Pak Hans terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini untuk rekomendasi sahamnya.